Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, pemelihara kehidupan kami mengucap syukur penyertaan-Mu hingga pada malam hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026, Selasa 16 Juni 2026, dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-27, dimulai dari ayatnya yang ke-57 hingga ayatnya yang ke-61. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 57 dan 58a. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Kasih yang berani di masa sulit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita bayangkan situasi setelah Yesus mati di kayu salib. Tentu suasananya pasti penuh ketakutan, kekecewaan, juga kesedihan. Para murid yang biasanya selalu bersama Yesus pun, mereka kocar-kacir bersembunyi karena takut ikut ditangkap. Di tengah situasi yang mencekam itulah, muncul seorang pria yang bernama Yusuf dari Arimatea. Menariknya, Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang kaya dan anggota majelis agama yang terhormat. Secara logika, dia punya banyak hal untuk dipertaruhkan. Reputasinya, kekayaan, bahkan nyawanya sendiri. Namun kita dapat melihat apa yang dilakukan Yusuf melalui nats ini. Di saat orang lain bersembunyi, Yusuf justru maju menemui Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Ini adalah tindakan yang sangat berisiko, tetapi dia memberikan yang terbaik, di mana Yusuf tidak asal menguburkan Yesus, tetapi dia membungkus jenazahnya dengan kain lenan yang putih bersih dan memandikannya di dalam kubur miliknya sendiri yang baru dipahat di Bukit Batu. Selain Yusuf, tentu juga ada Maria Magdalena dan Maria lainnya. Mereka tidak bisa berbuat banyak seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf, tetapi mereka memilih untuk tetap tinggal, duduk di depan kubur itu dan menemani Yesus dalam kesunyian. Melalui peristiwa ini apa yang dapat kita perbuat? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita hanya berani menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen di saat situasi sedang aman, menyenangkan, atau saat situasi itu menguntungkan kita. Namun peristiwa ini mengingatkan kita untuk kita diajak berkaca. Apakah kita berani tetap setia dan mengasihi Yesus saat situasi di sekitar kita sedang sulit atau tidak mendukung kita? Tuhan tidak menuntut untuk kita selalu melakukan hal-hal besar yang mustahil. Yusuf memakai posisi dan hartanya untuk memuliakan Tuhan. Para wanita memakai kesetiaan dan kehadiran mereka juga untuk berjaga-jaga. Tuhan hanya menginginkan ketulusan hati kita. Karena itu mari kita pakai apa yang ada pada kita, baik itu waktu kita, tenaga kita, materi kita, atau bahkan keberanian kita, untuk bagaimana kita dapat menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama kita. Bahkan di tengah-tengah keluarga, persekutuan di gereja, dan di masa-masa sulit sekalipun. Amin. Terima kasih Tuhan atas teladan kasih dan keberanian yang ditunjukkan oleh Yusuf dan para wanita di dekat kubur-Mu. Karena itu ajari kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami juga dapat memiliki keberanian yang sama untuk tetap setia mengikut-Mu.
tidak hanya di waktu senang, tetapi juga di masa sulit. Biarlah hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Berkati kami di malam ini, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.